penguatan moderasi beragama, di mana penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Pertama, kerukunan umat beragama. Semoga pendekatan Pak Menteri tidak normatif atau juga jargon. Awal-awal kan Bapak juga menyampaikan nih Gus ya, menyampaikan kita mesti menjadikan Islam ini sebagai aspirasi, inspirasi, tidak untuk aspirasi. Karena itu kami mengharap di dalam berbagai macam hal kebijakannya ini tidak justru hanya untuk aspirasi ormas tertentu, tetapi juga harus aspirasi kepada masyarakat seluruhnya. Jadi tidak hanya ormas tertentu. Bahkan kemudian saya sudah mulai mendengar yang berita-berita kurang enak yang sebenarnya pada masa lalu. Kami melihat ada pagu anggaran yang 70 triliun sekian-sekian, realisasi 67 triliun, yang penyerapan dananya adalah 96,7%. Kami dari Komisi 8 tentunya menginginkan bahwa laporan-laporan yang ada di halaman 4 dan juga halaman 5 tentang realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan unit dan eselon supaya dapat dipaparkan secara rinci kemana penggunaannya, kapan digunakan, dan berapa tingkat keberhasilan dari unit per unit. Yang ingin saya tanyakan lagi Pak, ada Dirjen Kristen dan Dirjen Katolik Pak. Saya bingung, Katolik sama Kristen apa bedanya? Nanti bentar lagi Dirjen Protestan Pak. Nah, kalau Islam nanti ada Syiah dan siapa Pak? Sunni, begitu. Jadi kita buat Dirjen 2. Nah gitu Pak Menteri, ini harus Pak Menteri yang baru ini paham juga nih Pak. Ini kok double ini, overlapping ini kayak ini. Sama agamanya Pak. Masyarakat ini yang memilih kita Pak Menteri bekas DPR nanya kan Pak kalau turun, apa yang udah dikerjakan Bapak? Jangan-jangan Bapak duduk enak sana di Senayan. 2,2 triliun Pak. Sampai hari ini ada madrasah kita yang tidak punya toilet, WC, segala macamnya. Ada yang melantaikan tanah, batak kadang dengan papan. Ini 2, triliun kita tak mampu belanjakannya. Sangat ironis sekali ini. Kita diberi oleh negara, oleh masyarakat amanah. Kenapa madrasah swasta ini kita tidak subsidikan untuk bangunan mereka? Rapat ini memiliki makna yang sangat strategis, yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 dan pengawasan terhadap kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menangani permasalahan aktual mengenai pendidikan dan urusan keagamaan, termasuk kontribusinya dalam penanganan COVID-19. Sebelum menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2020 dan isu-isu aktual serta solusinya, izinkan kami menyampaikan kebijakan terkait upaya mewujudkan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian baru ini diimplementasikan dalam 3 kata kunci. Yang pertama, manajemen, pelayanan, dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umroh, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. Yang kedua, penguatan moderasi beragama, di mana penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Ini sekaligus mandatori dari RPJMN soal moderasi beragama ini. Ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Dalam kesempatan pertama, kami sangat mengharapkan dukungan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat dalam mewujudkan kebijakan di atas. Pimpinan yang terhormat dan para anggota Komisi 8 yang sangat kami hormati, demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan dalam rapat kerja kali ini. Tentu masukan, dukungan dari pimpinan dan para anggota Komisi 8 DPR RI
sangat kami nantikan demi peningkatan kualitas pengelolaan APBN Kementerian Agama di masa-masa yang akan datang. Terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup tugas Kementerian Agama masih perlu pendalaman lebih lanjut. Kiranya pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI berkenan mengagendakan pembahasan yang lebih khusus gitu ya, lebih lanjut dengan unit teknis yang terkait. Demikian, yang terakhir sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas perhatian dan kerjasama dan peningkatan kinerja Kementerian Agama. Ada beberapa hal, sebetulnya hal-hal ini kita tangkap juga sebagai persoalannya. Pertama, kerukunan umat beragama. Semoga pendekatan Pak Menteri tidak normatif atau juga jargon. Kita berharap kerukunan umat beragama ini sampai ke eksekusinya, implementasinya, artinya tergambar dalam juga peningkatan budget, peningkatan anggaran, jadi bisa dijalankan. Tadi Pak Menteri kan khusus kita ingin membuat satu roadmap perencanaan mengenai toleransi, kerukunan umat beragama yang hari ini kalau kita lihat di berbagai daerah, di berbagai titik banyak sekali kesulitan-kesulitan, entah dalam dialog, entah dalam pendirian rumah ibadah. Nah, ini pendekatan bersama masyarakat tentu sangat dipentingkan karena ini sifatnya ketika membangun toleran ya itu bicara budaya, bicara bagaimana pendekatan ke masyarakat, tidak sifatnya dari pusat ke bawah, tapi ada di tengah kehidupan persoalan-persoalan ini, sehingga kita berharap dalam roadmap nanti Pak Menteri bisa menerjemahkan bagaimana strategi pendekatannya sehingga ini tidak hanya sifatnya program tapi juga tergambar dalam perubahan yang ada dalam kehidupan beragama di Indonesia secara umum. Evaluasi APBN tahun anggaran 2020. Berbicara tentang anggaran, tentunya kita berbicara tentang ketransparansi dan akuntabel. Di sini kami melihat ada pagu anggaran yang 70 triliun sekian-sekian, realisasi 67 triliun, yang penyerapan dananya adalah 96,7%. Kami dari Komisi 8 tentunya menginginkan bahwa laporan-laporan yang ada di halaman 4 dan juga halaman 5 tentang realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan unit dan eselon supaya dapat dipaparkan secara rinci kemana penggunaannya, kapan digunakan, dan berapa tingkat keberhasilan dari unit per unit. Karena laporan keuangan itu harus seperti itu. Kami sudah RDP masalah anggaran ini dengan mitra yang lain juga kita minta ini supaya dirinci, dan kita juga dengan mitra yang lainnya kita nantinya akan dilakukan RDP lanjutan. Ya, kalau memang tidak cukup seperti itu Pak Ketua, mungkin kita juga akan minta supaya lakukan konsinyering di dalam hal ini. Ya, ini masalah daripada anggaran tahun 2020. Kemudian juga ini Pak Menteri di poin 11 di halaman 5, Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji. Tadi ini penyerapan dananya 84,72%. Tadi Pak Sekjen mengatakan ini rendah. Kalau menurut kami ini sangat tinggi sekali. Karena haji 2020 tak jadi. Ya, jadi ini juga harus minta kita dapat dirinci dengan lebih tajam lagi. Karena kita ini kan harus betul-betul anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan tepat guna. Kemudian saya juga melihat di halaman 7
realisasi anggaran COVID-19 2020 berdasarkan unit eselon. Ini malah di Dirjen Pendidikan Islam sangat rendah sekali itu, 80,32%. Ada kelebihan dana 1 triliun lebih. Kemudian juga ini Pak Menteri, di halaman 9 saya melihat di poin 6, kendala dalam pendistribusian bantuan pembelajaran jarak jauh terdapat pada Dirjen Pendidikan Islam. Dalam hal ini pihak madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam kesulitan, di sini dikatakan ya, kesulitan untuk menghubungi siswa dan mahasiswa untuk mendapatkan data nomor telepon seluler. Ini sepertinya pertanggungjawaban yang dipermudah. Setiap sekolah, setiap madrasah, mereka mempunyai data-data tentang siswanya, tentang muridnya. Dan juga di sini, mohon maaf Pak Menteri, persentase ketercapaian daripada kendala tersebut juga tidak disebutkan. Apa permasalahan di sini? Atau ini di daerah perkotaan atau memang di daerah yang susah ada sinyal-sinyal daripada seluler tersebut. Kemudian juga Pak Menteri, di sini di halaman 11, ini mohon maaf Pak Menteri, poin ketiga dia katakan PCR swab kepada setiap jemaah yang sebelum berangkat itu ada 58 jemaah positif. Kemudian sampailah mereka di Arab Saudi, ada pula 46 jamaah yang positif lagi Pak Ketua. Jadi di sini ya, izin Pak Menteri, apakah ini mereka waktu mereka melakukan ibadah umroh, apakah mereka bisa ngambil swab dan PCR dimanapun? Mestinya dari Kementerian Agama ini menyangkut nama negara dan bangsa. Ya, mestinya Kementerian Agama masalah swab dan PCR ini kita bisa melewati satu pintu. Apalagi cuma 2 bandara di sini yang digunakan, yaitu bandara keberangkatan dari Juanda Surabaya dan Soekarno Hatta Jakarta. Itu kan lebih mudah untuk mengkontrolnya. Jadi kemudian juga ini Pak Menteri, di halaman 13 tentang penguatan modernisasi beragama dan kerukunan. Alhamdulillah pada periode yang lalu dengan Pak Menteri Agama yang lalu, Pak Fahrul Roji, saya waktu itu sampai ke Papua dalam masalah kerukunan umat beragama ini. Cuma ada satu ketimpangan di sini Pak Menteri. Pertama saya, ya sebelum saya masuk ketimpangan itu, pertama saya menginginkan kami Komisi 8 supaya penguatan modernisasi beragama dan kerukunannya yang telah dicanangkan oleh Menteri yang lalu, kami lihat itu adalah suatu program yang baik, suatu program yang memberikan rasa nyaman antara umat beragama. Cuma ya mudah-mudahan Pak Menteri ini ke depan bisa memperkuatnya. Cuma dana FKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama, ini sangat kecil sekali. Jadi kayaknya orang bilang berbanding terbalik gitu. Pak Menteri tolong, ini juga begini Pak, masyarakat ini yang memilih kita Pak Menteri bekas DPR nanya kan Pak kalau turun, apa yang udah dikerjakan Bapak? Jangan-jangan Bapak duduk enak sana di Senayan, begitu Pak? Nah itu harus Pak Menteri pikirkan. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Pak, ada Dirjen Kristen dan Dirjen Katolik Pak. Saya bingung, Katolik sama Kristen apa bedanya? Nanti bentar lagi Dirjen Protestan Pak. Nah, kalau Islam nanti ada Syiah dan siapa Pak? Sunni, begitu. Jadi kita buat Dirjen 2. Nah gitu Pak Menteri, ini harus Pak Menteri yang baru ini paham juga nih Pak. Ini kok double ini, overlapping ini kayak ini. Sama agamanya Pak, sama-sama Kristen, tapi kok 2 dirjen Pak. Nah ini tolong Pak, nanti ada Dirjen Konghucu lagi Pak, Dirjen Buddha,
sama enggak gitu. Dan ini anggarannya yang di Dijen Kristen ini yang lincah Pak, 1,7 triliun sep habis. Nah itu maksudnya lincah, direkturnya atau apa saya nggak tahu ini. Gitulah gambarannya Pak. Kemudian ini ada anggaran bansos Pak, 2 triliun di Kementerian Agama. Bansos juga kami di bawah ini dikejar-kejar sama konstituen dan masyarakat karena banyak yang susah, banyak yang pada nggak kerja. Apa yang bisa diberi sama kami Pak, begitu-gitu Pak, orang di bawah begitu. Ini harus menjadi perhatian gitu, jangan nanti 2 triliun diam-diam Pak. Sekarang laporannya habis 99%. Kami juga bingung, ini kok udah habis tahu-tahu gitu. Nah, juga tadi dipaparkan di halaman 6 Pak, katanya susah ini Pak, masa-masa seperti ini gitu kan, untuk menghabiskan anggaran. Tapi ini saya lihat habis kok begitu. Habis kok, gampang kok Pak gitu kan. Pak Menteri tolong coba dilihat, ditanya Pak Dirjennya. Kita ini DPR Pak Menteri udah paham lah itu. Paling dikejar-kejar masyarakat, reses, ditanya apa bisa realisasi Pak. Bapak jangan bicara-bicara aja di sini gitu Pak. Waduh, malu kali Pak. Ini Dijen Pembimbingan Masyarakat Islam Pak. Ini ada sisa 142 miliar lebih. Kasihan Pak. Kantor KUA kita sekarang banyak yang tidak memenuhi standar. Dan tidak layanan, tetapi sementara 140 miliar tidak bisa kita belanjakan. Kenapa yang harus bisa kita laksana, yang kita kerja, kenapa tidak itu kita programkan? Contoh di Riau Pak, 60% kantor KUA kita itu pelayan tergarda terdepan itu tidak layak. Nah, saya mengharapkan dengan evaluasi ini, cobalah program-program yang ke daerah yang menyentuh, yang langsung ke rakyat itu kita prioritaskan Pak. Ya, harapan kami seperti itu. Jadi 142 miliar ini itu cukup besar untuk membangun sarana prasarana pelayanan masyarakat kita. Jadi ini tolong diperhatikan sisa anggaran itu. Seterusnya di Dijen Pendidikan Islam Pak, itu 2,2 triliun Pak. Sampai hari ini ada madrasah kita yang tidak punya toilet, WC, segala macamnya. Ada yang melantaikan tanah, batak, kadang dengan papan. Ini 2, triliun kita tak mampu belanjakannya. Sangat ironis sekali ini. Kita diberi oleh negara, oleh masyarakat amanah. Kenapa madrasah swasta ini kita tidak subsidikan untuk bangunan mereka? Bukankah keberhasilan kita dalam pendidikan agama ini adalah terhadap anak-anak kita Pak? Jadi 2,2 triliun ini besar ini. Sementara pondok pesantren kita, kegiatan-kegiatan kita yang di daerah itu banyak. Jadi kami nyarankan ini Pak Ketua, ini perlu kita sisir nanti, usus nanti lagi ini, kita perdalam lagi nih Pak, ya kan? Kita minta ini sama Dirjen itu, yang 50 miliar itu apa saja itemnya investasi itu. Jadi tidak cukup hanya cantumkan 55 miliar, 55 triliun Pak, tapi apa saja 55 triliun itu dibelanjakan. Nah, sehingga kita tahu 2, triliun ini apa saja yang tidak bisa terlaksanakan itu, sehingga kita harapkan nanti 2001 ini tidak terulang-ulang lagi hal-hal yang begini ini. Ini di halaman 5 ya, Pak. Ya. Terus di pelanggaran jemaah PHU itu ada 1,194 triliun Pak. Kami minta item apa saja yang dibelanjakan 1,94 itu. Apakah gelang itu di mana sekarang Pak? Kan tidak jadi dibagikan, disimpan di mana itu? Katakanlah buat gelang itu kan. Nah, buku manasik haji, apakah sudah dicetak apa di mana barang itu sekarang? Apa juga itu didistribusikan untuk haji ke depan ini? Jadi kami minta ini diuraikan ini Pak, 1,94 triliun ini diuraikan Pak, tidak bisa hanya angka gelondongan begitu. Jadi kami Pak Menteri nanti dengan eselon 1 minta kesinring lagi nih khusus ini supaya jelas ya, tidak golongan-golongan begini. Selain SBSN, kita juga bisa akses melalui PUPR. Lah ini juga harus ada aturannya. Lembaga-lembaga kita yang selama ini
justru sudah mendapatkan bantuan melalui SBSN, dapat pula dari PUPR. Yang dapat terus, yang nggak dapat yang ngomploh gitu. Jadi ini kan jadi perlu ada satu koridor, perlu ada satu aturan yang lebih jelas, yang lebih clear, supaya ada pemerataan pembangunan khususnya ke dalam madrasah dan sekolah kita. Lalu kemudian ada hasil penyetaraan. Hasil penyetaraan ini Pak Menteri di awal-awal kan Bapak juga menyampaikan nih Gus ya, menyampaikan kita mesti menjadikan Islam ini sebagai aspirasi, inspirasi, tidak untuk aspirasi. Saya kira ini sah-sah saja lah yang namanya buka. Tetapi maksud saya begini, hendaknya ini juga konsekuensi. Artinya di seluruh kebijakan mestinya bahwa Kementerian Agama itu adalah kementerian agama untuk seluruh agama dan untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Karena itu kami mengharap di dalam berbagai macam hal kebijakannya ini tidak justru hanya untuk aspirasi ormas tertentu, tetapi juga harus aspirasi kepada masyarakat seluruhnya. Jadi tidak hanya ormas tertentu. Bahkan kemudian saya sudah mulai mendengar yang berita-berita kurang enak yang sebenarnya pada masa lalu itu juga berakhir tidak baik. Jadi ada percaloan yang kemudian ini, tolong Pak Menteri untung ini masih baru ini, supaya kemudian percaloan di berbagai macam daerah maupun di pusat terkait dengan masalah copot nama Gus Yakut macam-macam, tolong itu kemudian dirapikan, jangan sampai itu justru nanti menjadi kendala bagi kita. Kita tidak ingin, bahwa kami sangat mencintai beliau, kami tahu keluarga besar beliau, kami sejak kecil sudah kenal bagaimana, kami tidak rela kalau kemudian nanti suatu hari nanti malah menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah itu salah satu. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan masalah fatwa MUI. Fatwa MUI itu dikeluarkan kalau tidak salah tanggal 8 terkait dengan kehalalan COVID ya. Lalu kemudian BPOM itu mengeluarkan emergency use authorization itu pada tanggal 11. Sedangkan kaidah di dalam fatwa itu kan selain itu adalah tidak najis, maka dia aman gitu, aman. Sisi keamanan ini kan otoritasnya bukan di Majelis Ulama tapi ada di BPOM. Kenapa kemudian MUI terlebih dahulu mengeluarkan fatwa atas BPOM? Ini kira-kira penjelasannya seperti apa ini? Mohon kemudian dijelaskan. Lalu kemudian saya mencermati selama ini Pak Menteri Gus Yakut, jadi keperpihakan kita kepada sekolah swasta, madrasah swasta maksud saya, dan pesantren ini sangat minim. Nah oleh karena itu tahun 2020 ini alhamdulillah, meskipun kami tidak menyatakan alhamdulillah karena COVID, tapi kebijakan COVID itu ada sedikit keperpihakan kepada pesantren. Nah yang memang selama berpuluh-puluh tahun mereka menyatakan tidak pernah ada kebijakan itu, lalu kemudian kita kasih kebijakan BOP gitu. Tetapi BOP ini di anggaran 2021 itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah sebenarnya kalau saya mengingatkan pada rapat dengan Pak Menteri pada tanggal 23 September 2020 itu pernah menyatakan bahwa itu memang ada dana sekitar 2,9 triliun, meskipun saya menduga kuat bahwa itu adalah yang kemudian dipakai BOP selama ini. Nah kalau kemudian itu memang tidak mungkin, apakah memungkinkan bahwa pesantren itu juga kemudian diberi bantuan? Saya kasih contoh misalnya, kebetulan Gus, ya saya ini satu dapil dengan di dapil Jawa Tengah 1 ada Kota Semarang, ada Kendal, ada Salatiga, dan ada Kabupaten Semarang. Jangan tahu bahwa namanya Kendal itu kota santri. Kemarin malam itu mereka lapor, Pak Ustadz ada 4.000 sekian pesantren. Itu yang baru dapat bantuan itu kurang lebih hanya kurang dari separuh. Nah bagaimana kemudian untuk mengadvokasi ini? Ini kan juga merupakan sesuatu, dan saya yakin bukan hanya di Kendal, di Jawa Timur jauh lebih, di Rembang tempatnya jenengan juga sangat luar biasa banyak. Jadi keperpihakan kepada pesantren dan sekolah madrasah swasta ini penting menurut saya.
Dan bahkan harus saya bertanya, kira-kira misalnya ada nggak ya jalan keluar gitu Pak? Misalnya regulasi mana yang kemudian bisa diterobos, diperbaiki dalam rangka sekolah-sekolah madrasah swasta ini yang itu merupakan etalase Kementerian Agama, itu bisa akses dana SPSN gitu. Mana regulasi yang bisa kita perbaiki untuk kemudian agar madrasah-madrasah swasta secara bertanggung jawab itu bisa akses dana SPN. Toh mereka punya hak yang sama, karena dana ini sumbernya dari masyarakat, dari dana jemaah haji yang mereka adalah punya besar demikian. Kenapa harus kemudian khusus untuk sekolah negeri? Saya juga mempertanyakan ini. Jika kemudian itu ada, saya kira sangat bagus sekali.